Balik lagi di teman ponsel bareng gua pastinya Ian. Biasalah, di sini gua bakalan kasih tahu ke kalian HP-HP second yang keren-keren pastinya. Kali ini ada HP second yang waktu itu udah dirilis di tahun 2021. Waktu di zamannya nih, HP ini digadang-gadang jadi smartphone kelas mid-range dengan performa paling baik. Karena pakai chipset 4G terbaik pada saat itu, Qualcomm Snapdragon 860. Bahkan nih ya, waktu perilisannya HP ini dijulukin sebagai the beast karena saking gaharnya spesifikasi yang ditanam di HP ini dan juga harganya yang masih terjangkau banget. Gimana? Udah pada tahu? Nah, langsung aja gue kasih tahu nih. Ini dia HP-nya. Nah, coba asisten tolong. Ini nih, the beast Poco X3 Pro. Sejak dirilis di bulan April 2021, si Poco X3 Pro ini hampir kira-kira mau 2 tahun umurnya nih. Malahan udah muncul varian Poco X3 lainnya, kayak Poco X3 NFC dan Poco X3 GT. Nah, yang jadi pertanyaannya tapi, apa Poco X3 Pro ini masih layak buat dipakai di tahun 2023 ini? Yuk, kita ikutin review gua kali ini. Siapa tahu kalian lagi cari HP-HP ini juga kan? Pertama, dari sisi desainnya nih, HP ini emang mirip banget desainnya sama Poco X3 NFC. Mirip banget pokoknya, susah lu bedain. Di bagian bodi belakangnya, ada 2 tekstur desain yang berbeda. Kalau kita lihat, ada desain garis-garis yang manjangnya itu sejajar sama frame kameranya. Dan ini berbahan glossy finishingnya. Jadi bisa mantulin warna pas kena cahaya. Nah, sedangkan di bagian pinggir warnanya itu polos yang pakai finishing matte, jadi nggak nempel sidik jari. Cuma kalau yang bagian tengah yang glossy ini tuh bisa ninggalin sidik jari. Nyeleneh juga sih kalau dilihat dari sisi desainnya soal finishing materialnya ini. Belum lagi kamera modulnya yang ada di tengah ini. Modul kamera HP ini bentuknya memanjang dengan sisi yang agak melengkung. Kemudian semua bagian kameranya itu berada di dalam lingkaran dengan beberapa informasi seperti 48 megapiksel AI super kamera dan design by Poco. Dan yang terakhir nggak ketinggalan, logo atau tulisan Poco yang ukurannya tuh gede banget. Untungnya sih kalau varian warna biru ini nggak gitu kelihatan karena warna tulisannya itu juga biru. Untuk beratnya sekitar 215 gram. Jadi bakalan terasa berat kalau kalian biasanya pakai HP yang memiliki berat di bawah 200 gram. Ini ukurannya ini bongsor. Jadi untuk penggunaan satu tangan kurang nyaman banget nih pastinya. Cuma menariknya, di sini tuh bodi Poco X3 Pro ini punya sertifikasi IP53 yang artinya tahan terhadap percikan air dan aman dari kemasukan debu. Jadi cuma percikan ya, jangan dibawa berenang, oke? Untuk layarnya, HP ini menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Walaupun layarnya itu belum pakai AMOLED, cuma masih tetap bisa manjain mata kok. Hebatnya nih ya, layarnya ini itu mendukung HDR10, refresh rate 120 Hz, jadi cocok untuk browsing sampai nonton film di Netflix. Buat kalian yang suka ngegame, Poco X3 Pro ini layarnya responsif karena dia udah punya touch sampling rate hingga 240 Hz. Standar untuk HP gaming ini mah touch samplingnya. Layar Poco X3 Pro ini juga telah menggunakan Gorilla Glass 6 yang tentunya cukup aman dari goresan ringan. Untuk penggunaan luar ruangan, layar Poco X3 Pro ini juga masih bisa diandalin karena layarnya itu mampu menghasilkan cahaya maksimal hingga 450 nits. Nah kan, kapan lagi pokoknya punya HP harga 3 jutaan aja bisa punya fitur layar selengkap ini. Kualitas layar yang bagus juga dibarengin sama performa audionya yang cukup bagus. Dual speaker dan NFC yang biasanya ada di HP kelas high-end juga ada dong di Poco X3 Pro. Jadinya memberikan nilai tambah untuk fiturnya. HP ini tuh udah dilengkapin sama speaker stereo yang letaknya ada di bagian bawah dan atas. Punya suara yang gua rasain itu, emang kencang dan seimbang. Maksud gua seimbang itu, suara speaker atas dan bawahnya itu suaranya sama-sama keras. Suara yang keluar itu enak, bulat pas gua atur di volume menengah. Cuma pas udah di volume maksimal nih, kayaknya sedikit pecah dan kurang enak buat didengar. Tahun 2023 masih begitu-begitu aja HP-nya. Malu. Mending kesini belanja teman ponsel, marketplace-nya di sini nih.
performa dari HP ini, the beast. Chipsetnya ini pakai Qualcomm Snapdragon 860 dan dipaduin sama RAM 8GB yang bisa di-extend sampai 3GB dan storage-nya 256GB. Ini merupakan varian tertinggi yang dirilis oleh Poco Indonesia. Gue mau info sedikit nih. Qualcomm Snapdragon 860 merupakan chipset kelas high-end di tahun 2021. Chipset ini sendiri merupakan penyempurnaan dari Snapdragon 855 Plus yang dulu tuh sempat digunakan di beberapa smartphone gaming kayak Asus ROG 2 dan Black Shark 2 Pro. Nah, pas gue cobain main game nih, ini sih gila banget. Performanya tuh bener-bener nggak kayak HP 3 jutaan ini mah. Gue langsung lari ke Genshin Impact nih. Dengan grafis gue setting di settingan rata kanan. Dan game kedua, gue cobain PUBG Mobile di settingan Ultra HD. Dan bener aja, nggak ada masalah tuh. Main gamenya lancar-lancar aja. Kedua game dapat dimainkan di FPS yang tinggi dan stabil. Genshin Impact dan PUBG Mobile ditampilkan dengan gameplay 40-45 FPS tanpa penurunan yang signifikan. Nah, buat kalian yang mau lihat skor Antutunya, bisa lihat di sini nih guys. Tuh, gimana? Dengan spesifikasi dan performa yang kalian lihat tadi, tentunya hal ini menjadi sebuah kesempatan langka buat sebuah smartphone yang dibanderol dengan harga nggak sampai 4 juta dan bisa dapatin kepuasan kayak tadi. Bukan cuma kencang performanya aja. Ternyata kinerja baterai Poco X3 Pro ini mendapatkan 2 jempol dari gua. Baterai HP ini punya daya tahan yang lumayan awet dan proses chargingnya pun cepat. HP ini punya baterai berkapasitas 5160 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Cukup dengan waktu 1 jam 15 menit aja. Baterai HP ini sudah terisi 100% dan siap digunakan sampai seharian. Terakhir untuk kameranya nih. Untuk kamera belakang, Poco X3 Pro ini memiliki konfigurasi 4 kamera. Dengan kamera utama memiliki resolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel dan depth 2 megapiksel. Kamera utama 40 megapiksel di Poco X3 Pro ini telah menggunakan sensor Sony IMX582 yang memiliki fitur quad Bayer dan sudah didukung dengan PDAF. Secara default, resolusi foto yang dihasilkan adalah 12 megapiksel dengan detail yang cukup baik, dynamic range-nya luas, dan komposisi warna yang bagus. Kemudian nih guys, ada kamera 8 megapiksel ultrawide. Kamera ini punya fokus yang tetap alias fix, tapi bisa hasilkan beberapa foto dengan warna yang bagus. Ada pula kamera makro dan depth masing-masing 2 megapiksel. Kamera makro di HP ini berjenis fixed focus dengan jarak maksimal terdekat 4 cm. Bicara soal kualitas, foto yang dihasilkan kurang menarik untuk dilirik, apalagi diupload ke media sosial. Detailnya jelek, warnanya terlihat pucat, kontrasnya juga cukup rendah. Sedangkan untuk sensor depth, kamera ini membantu kamera utama untuk memotret foto dalam mode portrait atau bokeh. Dibantu dengan AI, foto bokeh yang ditangkap sama kamera utamanya cukup bagus dan bisa memisahkan antara objek utama dengan background dengan baik. Sementara kamera depan hanya 20 megapiksel aja. Kamera selfie pada HP ini menggunakan sensor dari Samsung ISOCELL Plus dengan jenis fokus tetap atau fixed. Kamera selfie Poco X3 Pro ini menghasilkan foto yang bagus. Detail dari wajah serta tone warnanya pun nggak berlebihan. AI kamera ini bekerja dengan baik untuk memberikan foto selfie yang natural. Secara keseluruhan, hasil kamera Poco X3 Pro sebenarnya masih sangat bisa diandalin dalam pengambilan foto sehari-hari. Bahkan untuk pengambilan foto outdoor nih, hasilnya cukup tajam dan memiliki karakter warna yang cenderung warm. Untuk mengambil video, kamera belakang X3 Pro bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan, dia hanya memiliki 2 pilihan resolusi, yakni 720p dengan 30 fps dan 1080p dengan 30 fps dengan menonaktifkan fitur beautify dan bokeh. Berikut hasil dari video dari kamera depan dan belakang Poco X3 Pro yang direkam di resolusi 1080 60 fps.
guys, untuk OS-nya nih udah diupdate ke Android 12 dan interface-nya MIUI 13. Nah itu tadi Poco X3 Pro yang gue review di tahun 2023 ini. No debat deh pokoknya, Poco X3 Pro adalah smartphone terbaik buat kalian yang butuh HP powerful dengan harga yang bersahabat. HP ini layak banget buat kamu jadiin pilihan. Punya spek yang masih powerful sampai sekarang loh. Wah, baterainya juga gede. Cuma fitur fast chargingnya aja yang masih lama sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, layarnya yang cakep. Udah 120Hz dengan touch sampling rate di 240Hz. Ya, biasa aja. Tapi bisa dapetin HP ini di harga 3,6 juta sih. Worth it lah kalau itu menurut gua. Nah, itu tadi guys review gua tentang HP ini. Kalian bisa komen apapun di bawah sini atau bisa like dan subscribe channel teman ponsel ini ya. Pokoknya support lah di sini, oke? Gua Ian, cabut.